Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve. Kebebasan beragama dan hubungan manusia dengan Allah. Itu semua menjadi lebih jelas lagi bila dipertimbangkan bahwa tolak ukur hidup manusia yang tertinggi ialah hukum ilahi sendiri, yang bersifat kekal serta objektif dan berlaku bagi semua orang, yakni bahwa menurut ketetapan kebijaksanaan dan cinta kasih-Nya Allah mengatur, mengarahkan, serta memerintahkan alam semesta dan perjalanan masyarakat manusia. Berkat penyelenggaraan ilahi yang secara halus mengatur segalanya, dapat semakin menyelami kebenaran yang tak dapat berubah. Maka dari itu, setiap orang mempunyai tugas dan karena itu juga hak untuk mencari kebenaran perihal keagamaan, untuk dengan bijaksana melalui upaya-upaya yang memadai membentuk pendirian suara hatinya yang cermat dan benar. Adapun kebenaran harus dicari dengan cara yang sesuai dengan martabat pribadi manusia serta kodrat sosialnya, yakni melalui pendidikan yang bebas, penyelidikan yang bebas, melalui pengajaran atau pendidikan, komunikasi, dan dialog. Melalui cara-cara itu manusia menjelaskan kepada sesamanya kebenaran yang telah ditemukannya, atau yang ia telah merasa menemukan, sehingga mereka saling membantu dalam mencari kebenaran. Atas persetujuannya sendiri, manusia harus berpegang teguh pada kebenaran yang dikenalnya. Manusia menangkap dan mengakui ketentuan-ketentuan hukum ilahi melalui suara hatinya. Ia wajib mematuhi suara hati dengan setia dalam seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuannya, yakni Allah. Jadi janganlah ia dipaksa untuk bertindak melawan suara hatinya, tetapi jangan pula ia dirintangi untuk bertindak menurut suara hatinya, terutama dalam hal keagamaan. Sebab menurut sifatnya sendiri, pengalaman agama pertama-tama terdiri dari tindakan-tindakan batin yang dikehendaki orang sendiri, serta bersifat bebas, dan melalui tindakan-tindakan itu ia langsung mengarahkan diri kepada Allah. Tindakan-tindakan seperti itu tidak dapat diperintahkan atau dihalang-halangi oleh kuasa manusiawi semata-mata. Sedangkan kodrat sosial manusia sendiri menurut dan menuntut supaya ia mengungkapkan tindakan-tindakan batin keagamaannya secara lahiriah, berkomunikasi dengan sesama dalam hal keagamaan, dan menyatakan agamanya secara bersama-sama. Maka terjadilah ketidakadilan terhadap pribadi manusia dan tata sosial yang ditetapkan oleh Allah baginya, bila ia tidak diperbolehkan mengamalkan agamanya secara bebas dalam masyarakat, padahal ketertiban umum yang adil tetap dihormatinya. Kecuali itu, tindakan-tindakan keagamaan yang dijalankan manusia untuk berbagai atau sebagai perorangan maupun di muka umum mengarahkan diri kepada Allah berdasarkan keputusan pribadi. Pada hakikatnya mengatasi tata duniawi yang fana. Maka dari itu, pemerintah yang bertujuan mengusahakan kesejahteraan umum di dunia ini memang wajib mengakui kehidupan beragama para warga negara dan mendukungnya. Tetapi harus dikatakan melampaui batas wewenangnya bila memberanikan diri mengatur dan merintangi kegiatan-kegiatan religius. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve.